Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada anak-anakku kelas 12 MIPA dan IPS. Nah, kita bertemu lagi di mata pelajaran PKWU masih dengan Ibu. Sekarang kita sudah ada di video pertemuan ketiga yang ada di bab 4 pengolahan ini. Di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai makanan fungsional ya. Jadi apa itu makanan fungsional dan juga fungsi dari makanan fungsional. Nah, sekarang kita akan meneruskan masih materi yang ada di makanan fungsional dan juga masih ada di materi bab 4 pengolahan. Ini ya, kalian bisa mengikuti kursornya Ibu, bab 4 pengolahan, wirausaha pengolahan makanan fungsional. Nah, materi yang berikutnya yang akan kita bahas itu adalah mengenai sistem pengolahan makanan fungsional. Jadi sistem pengolahan makanan fungsional itu terbagi pada 5. Yang pertama itu bisa menggunakan suhu rendah, bisa menggunakan panas, menggunakan fermentasi, tambahan kimiawi, dan juga pengeringan. Nah, untuk yang menggunakan suhu rendah misalkan dengan didinginkan ya. Jadi didinginkan itu maksudnya dibekukan gitu agar lebih awet penyimpanannya, dan juga memang dibuatnya misalkan menjadi lebih dingin. Contohnya seperti minuman tertentu ya. Itu bisa menggunakan suhu rendah. Yang berikutnya dengan menggunakan panas. Nah, kalau menggunakan panas ini biasanya agar si produknya itu, si produk makanan fungsionalnya itu steril. Contohnya misalkan membuat produk yogurt yang harus dipanaskan terlebih dahulu si susunanya. Nah, itu bisa saja menggunakan panas jadi untuk membuat produk makanan fungsional. Yang berikutnya menggunakan fermentasi. Contohnya seperti pada proses pembuatan oncom ataupun proses pembuatan tempe ya. Itu kan menggunakan ragi kan, menggunakan ada proses fermentasi di situ gitu. Jadi di sini juga bisa menggunakan fermentasi. Yang berikutnya menggunakan bahan tambahan kimiawi. Jadi dengan menambahkan zat tertentu ya, dengan menambahkan zat tertentu ke dalam bahan pangannya gitu agar menjadi makanan fungsional. Nah, yang berikutnya itu menggunakan pengeringan. Jadi ada juga makanan fungsional yang dikeringkan. Apa ya, contohnya itu seperti asin, kebanyakan ya asin itu memang dikeringkan. Asin juga termasuk makanan fungsional. Kenapa ya? Karena asin terbuat dari ikan ya, ikan yang ya beneran ikan gitu, hanya saja dikeringkan dengan proses penggaraman gitu. Jadi dihilangkan airnya. Nah, kenapa menggunakan proses pengeringan? Karena proses pengeringan ini salah satu keuntungannya itu lebih awet ya, karena menghilangkan kadar air yang ada di dalam bahan pangan tersebut. Seperti itu sistem pengolahan dari makanan fungsional itu sendiri. Nah, yang berikutnya, jadi produk makanan fungsional ini sama seperti produk makanan biasa terbagi dua ya. Ada produk jadi, ada juga produk setengah jadi. Nah, ini sudah dibahas di video bab 4 pengolahan yang pertama ya, di yang pertemuan pertama. Jadi produk makanan yang produk jadi itu adalah produk makanan yang dapat langsung dikonsumsi tanpa harus melewati pengolahan lagi gitu. Jadi sudah langsung siap makan. Contohnya seperti keripik singkong yang Ibu bahas di video yang sebelumnya ya, keripik singkong itu kan bisa langsung dimakan. Nah, beda lagi kalau dengan produk setengah jadi. Kalau produk setengah jadi ini biasanya si bahan bakunya ini itu untuk menjadi bahan baku dari industri makanan fungsional lainnya. Contohnya untuk membuat keripik tempe itu kan membutuhkan tempe ya. Berarti tempe adalah produk setengah jadinya dari keripik tempe gitu. Karena tidak bisa kalau membuat keripik tempe tanpa adanya tempe, itu nggak bisa gitu. Dari kedelai langsung kan nggak bisa. Jadi harus dibuat tempe dulu. Setelah itu baru dibuat menjadi keripik tempe. Nah, seperti itu. Itu makanan yang disebut dengan produk setengah jadi. Nah, yang berikutnya, alasan yang mendukung peningkatan minat terhadap makanan fungsional. Jadi kenapa kita harus melakukan wirausaha makanan fungsional? Karena makanan fungsional ini memiliki nilai plus ya, memiliki nilai tambah dibandingkan dengan makanan lainnya gitu. Nah, apa saja peningkatan minatnya? Yaitu yang pertama, tingginya biaya pemeliharaan kesehatan gitu. Jadi kan kalau orang di kota itu ya, apalagi kalau lagi diet gitu, kalau ada orang yang lagi diet itu sampai dihitung kalori yang masuk ke tubuhnya itu harus berapa banyak gitu. Nah, itu sampai seperti itu. Jadi sudah banyak orang yang aware gitu, atau orang yang peduli terhadap kesehatannya sendiri gitu. Jadi karena tingginya biaya pemeliharaan kesehatan gitu. Jadi kalau sakit itu kan daripada mengobati kan lebih baik mencegah gitu. Jadi banyak
orang yang sudah sadar akan seperti itu. Yang berikutnya, peraturan yang mendukung, apalagi di musim pandemi seperti ini ya. Jadi banyak disarankan untuk cuci tangan, mengkonsumsi makanan yang sehat yang dapat meningkatkan imun tubuh. Nah, itu makanan-makanan fungsional, makanan yang seperti itu, ciri-ciri dari makanan fungsional. Jadi banyak peraturan yang mendukung untuk berwirausaha makanan fungsional seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah penemuan-penemuan ilmiah. Jadi misalkan saat mengkonsumsi produk A, misalkan produk A ini misalkan produk makan fungsional A ini bisa mencegah penyakit apa, ini bisa membantu menurunkan penyakit apa. Contohnya seperti produksi beras merah itu bagus untuk menurunkan kadar gula yang lagi diabetes misalkan, atau untuk menurunkan kadar gula seseorang gitu ya. Mengkonsumsi beras merah itu lebih baik daripada mengkonsumsi beras yang biasa gitu, yang putih ya. Itu penemuan-penemuan ilmiah juga sudah mulai muncul dari segi makanan fungsional ini. Jadi ini 3 peningkatan minat ya dari makanan biasa ke makanan fungsional. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai perhitungan harga jual makanan fungsional. Jadi sama seperti wirausaha kerajinan itu pasti ada perhitungan harga jual makanan fungsionalnya ya. Tapi Ibu tidak akan membahas LK9 di sini karena kalian pasti sudah bisa ya mengerjakan LK9. Jadi itu sama saja seperti materi yang wirausaha produk kerajinan gitu, hanya berbeda produknya saja. Yang pertama adalah pemilihan jenis usaha. Kalau ini sudah jelas ya. Ini selalu Ibu ulang-ulang di setiap video. Jadi dalam menentukan jenis usaha itu usahakan yang kalian mampu untuk membuat produknya dan juga yang kalian senangi. Karena saat melakukan usaha yang tidak disenangi dan juga usaha yang sulit misalkan membuatnya, itu akan menambah beban dan tidak semangat dalam melakukan usahanya. Jadi dalam melakukan jenis usaha itu usahakan yang memang kalian bisa untuk membuat produknya gitu. Jangan memaksakan membuat usaha yang sulit. Yang berikutnya, nama dan lokasi perusahaan. Nah, untuk nama di sini gunakanlah jenis dari perusahaannya. Misalkan apakah kalian akan menggunakan PT, perseroan terbatas, PT itu ya. Apakah kalian menggunakan CV atau menggunakan firma atau bentuknya itu koperasi, jadi seperti apa gitu dari nama dari perusahaan kalian. Jadi kalau misalkan didirikan oleh satu orang dan skalanya besar, boleh PT apa gitu. Kalau didirikan oleh beberapa orang, misalkan oleh 3 orang, CV Maju Jaya atau CV Maju Terus, CV apa gitu, itu boleh-boleh saja gitu. Seperti itu ya. Jadi tentukan nama perusahaan dan juga jenisnya. Kemudian lokasi perusahaan. Kalau bisa lokasi perusahaan itu diusahakan mendekati sumber dari dari bahan bakunya gitu. Jadi mendekati sumber bahan bakunya. Kalau misalkan kalian memproduksi teh herbal, ya dekati kebun tehnya gitu. Mendirikan lokasinya itu dekat dengan kebun teh, jangan jauh-jauh dari kebun teh. Kenapa harus dekat dengan lokasi bahan bakunya? Si lokasi perusahaan ini itu tujuannya adalah untuk menekan biaya produksi atau biaya transportasinya. Jadi kalau misalkan bikin perusahaannya jauh dari kebun teh tadi, mau bikin teh herbal, ya berarti kan nanti harus mengeluarkan biaya transportasi lagi ya. Itu yang disebut dengan nama dan lokasi perusahaannya itu harus sesuai gitu. Nah, yang berikutnya, yang ketiga itu adalah perizinan usaha. Jadi harus memiliki beberapa perizinan usaha. Nah, apa saja yang diperlukan untuk mendirikan sebuah usaha itu? Yang pertama adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak yang bisa dibuat di Direktur Perpajakan. Jadi Jenderal Pajak ya ada. Kalian bisa buat secara online itu NPWP. Jadi setiap warga negara itu harus membuat NPWP. Jadi banyak keuntungan dari membuat NPWP. Salah satunya itu adalah kalian akan lebih murah untuk membayar pajaknya dibandingkan orang yang tidak memiliki NPWP. Jadi lebih murah berapa persen gitu. Nah, itu yang NPWP. Terus yang berikutnya harus memiliki SIUP, surat izin usaha perdagangan dari Dinas Perindustrian Kota atau Kabupaten gitu. Itu SIUP ya. Terus juga harus mempunyai usaha mendirikan harus mempunyai surat izin yang mendirikan bangunan, terus harus punya akta notaris, terus perizinannya itu apalagi kalau untuk makanan itu harus punya perizinan usaha dari BPOM. Jadi sudah diperiksa si makanan yang kalian buat, makanan fungsional yang kalian buat itu oleh BPOM-nya, jadi sudah ada nomor BPOM-nya. Nah, seperti itu perizinan usahanya ya. Yang berikutnya, yang nomor 4-nya itu ada sumber daya manusia. Jadi berapa banyak pekerja yang akan digunakan untuk
membuat produksi tersebut gitu. Itu harus sudah dipikirkan dalam perhitungan harga jual ini ya. Yang berikutnya adalah aspek produksinya. Jadi dari segi aspek produksinya itu nanti akan membutuhkan alat apa saja, mesin apa saja, terus ruangannya sebesar apa. Kalau tenaga kerjanya kan sudah ya, tenaga kerjanya, terus bahan bakunya butuh berapa banyak. Itu dari aspek produksinya, akan produksinya berapa banyak itu dibahasnya di sini ya. Yang berikutnya adalah aspek keuangan. Nah, kalau aspek keuangan sudah jelas. Jadi dari modalnya itu membutuhkan berapa banyak, misalkan untuk 500 produk, untuk 500 produk membutuhkan berapa banyak modal, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya kita akan membahas lebih detail mengenai aspek keuangan. Nah, jadi aspek keuangan ini terdiri dari investasi alat dan mesin. Jadi investasi alat dan mesin ini berbeda dengan biaya tetap ya. Contohnya seperti ini. Dalam sebuah perusahaan mau membuat, contohnya bikin kopi aja, kan ada mesinnya ya, ada mesin kopi. Nah, itu disebutnya investasi alat dan mesin. Kalau di kerajinan itu misalkan membuat pakaian, kan itu membutuhkan mesin jahit. Nah, itu masuk ke investasi alat dan mesin. Transportasi juga masuk ke sini, investasi alat dan mesin. Investasi alat dan mesin ini tidak selalu mengeluarkan uang setiap bulannya atau setiap produksinya gitu. Jadi sekali beli ya, investasi alat dan mesin dipakai untuk berapa tahun. Tetapi setiap tahunnya itu mengalami penyusutan. Logikanya seperti ini, pada saat membeli mesin kopi misalkan seharga 3 juta pada tahun pertama, maka pada saat dijual lagi pada tahun kedua itu harganya nggak akan 3 juta kan, pasti turun gitu, karena sudah pernah digunakan. Turun misalkan harganya jadi 1,5 juta, turun setengahnya. Nah, itu mungkin saja. Jadi terjadinya penyusutan ya kalau di sini. Yang berikutnya adalah biaya tidak tetap. Jadi biaya tidak tetap di sini itu mencakup biaya variabel. Kalian sudah pada tahu ya, jadi biaya variabel itu adalah biaya yang mempengaruhi banyaknya produksi. Contohnya seperti bahan baku, kemasan, kemudian bahan tambahan pangan ya. Jadi terbagi 3 ya, tadi bahan baku, kemasan, dan juga bahan tambahan pangan atau disingkat BTP. Kalau bahan baku sudah jelas, mau bikin cincau, berarti daun cincau teh eta bahan baku gitu ya. Itu tadi cincau, kalau contohnya cincau, bahan bakunya daun cincau. Nah, yang berikutnya BTP-nya apa dari produk cincau itu? BTP-nya itu adalah bahan tambahan pangannya, itu misalkan sirupnya, pewarna makanannya. Nah, itu termasuk ke bahan tambahan pangan gitu. Apakah tanpa pewarnanya itu akan jadi cincau? Ya jadi, cuman tidak akan seenak dan semenarik penampilan jika ditambah pewarna makanan seperti itu ya. Itu yang bahan tambahan pangan atau BTP. Yang berikutnya kemasan. Kalau kita bikin cincaunya 500 cup, maka kemasannya juga harus ada 500. Jadi kemasannya itu mengikuti banyaknya jumlah produksi ya. Yang berikutnya adalah biaya tetap. Nah, sesuai yang sudah Ibu selalu jelaskan, itu mau di kerajinan mau di pengolahan itu pasti ada. Jadi biaya tetap itu adalah biaya yang tidak ikut berubah mengikuti banyaknya produksi. Jadi biaya itu dibayarnya selalu sama, biaya tetap ini tidak akan berubah. Contohnya itu seperti kalau biaya tetap ya, membayar biaya listrik, biaya air, membayar biaya tenaga kerja, seperti itu. Jadi itu termasuk biaya tetap, mau produksi berapa banyak pun tetap harus bayar gitu setiap bulannya. Nah, yang berikutnya total biaya. Jadi untuk menghitung total biaya itu cukup dengan biaya tidak tetap ditambah biaya tetap ditambah penyusutan investasi alat dan mesin setiap tahunnya. Kalau ngitung sekali produksi gitu atau setiap tahun. Kalau misalkan nggak ngitung setiap tahun nggak usah ini, berarti tinggal biaya tetap dan biaya tidak tetap seperti itu ditambahkan, itu menjadi total biaya. Nah, kalau untuk menghitung harga pokok produksinya berapa, untuk menghitung harga pokok produksinya itu tinggal total biaya dibagi banyaknya jumlah produk gitu. Misalkan jumlah produknya 500, total biayanya 5 juta, berarti 5 juta dibagi 500. Nah, itu menjadi HPP per unitnya. Nah, terus untuk menentukan harga jual gimana caranya? Kalau untuk harga jual itu tinggal ditambah HPP ditambah harga yang diinginkan. Misalkan jatuhnya harga per gelasnya itu hanya Rp1.000. Berarti sama kalian tinggal ditambahkan ya, kalau untuk produk makanan itu boleh ngambil untungnya 100% ya. Kalau misalkan modalnya 1.000 untuk satu produk, maka kalian boleh ngejualnya itu 2.000 atau boleh lebih dari 2.000 bahkan untuk produk makanan ya. Nah, itu harga jualnya. Tapi kalau bisa diusahakan jangan lewat dari harga rata-rata
produk tersebut. Misalkan cincau dijualnya harga rata-ratanya 3.000 sampai 5.000 misalkan ya, berarti jangan lewat dari rentang itu tuh harga jualnya. Nah, yang berikutnya ada penerimaan kotor. Untuk penerimaan kotor kalian menghitung tadi produksinya 500, misalkan ngejual cincaunya 5.000, berarti 500 kali 5.000 sabaraha. Nah, untuk pendapatan bersihnya itu penerimaan kotor dikurangi total biaya, itu jadi pendapatan bersih. Itu dia mengenai aspek keuangan. Jadi ini tuh yang LK9 ya, kalau di wirausaha kerajinan kalian sudah tahu bentuk tabelnya seperti apa. Ibu hanya menyebutkan rumusnya saja. Kira-kira seperti itulah mengenai aspek keuangan pengolahan, sama saja seperti aspek keuangan kerajinan ya. Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai media promosi makanan fungsional. Jadi media promosi makanan fungsional ini tujuannya untuk mengenalkan fungsi dan keunggulan dari produk makanan fungsional. Jadi agar orang-orang tahu bahwa produk ini memiliki khasiat lebih nih daripada makanan biasa. Nah, faktor sanitasi hygiene merupakan hal yang sangat penting bagi produk makanan fungsional. Maka promosi dapat dilakukan dengan menginformasikan proses produksi. Kalau kalian pernah lihat iklan yang susu kotak ya, susu cair kotak, itu kan digembor-gemborkan menggunakan teknik UHT, sterilisasi UHT gitu, sehingga produknya itu lebih terjamin keasliannya tanpa pengawet. Nah, itu yang disebut dengan menginformasikan proses produksi gitu, dengan sanitasi hygiene. Karena memang yang namanya makanan fungsional itu kan kebanyakan itu tidak menggunakan pengawet ya, karena kan harus sehat untuk tubuh gitu, jadi harus murni aja. Sama kayak produk susu, pengolahannya juga jadi memakai panas, bukan memakai pengawet ya. Nah, terus jenis promosi itu sama saja seperti yang kerajinan, ada above the line, ada below the line. Nah, kalau above the line itu bisa menggunakan iklan di media tertentu ya. Kalau below the line itu promosi secara langsung kepada konsumen. Nah, materi yang berikutnya ini contoh dari above the line, misalkan menggunakan multimedia. Multimedia ini bisa TV, bisa iklan di radio, bisa iklan di mana gitu. Nah, itu multimedia. Bisa juga mengiklankan di majalah dan koran atau di tabloid atau di pokoknya media cetak aja. Itu above the line ya. Kemudian bisa juga menggunakan aplikasi tertentu, misalkan aplikasi belanja online atau aplikasi media sosial seperti itu. Itu masuk ke above the line. Nah, yang berikutnya jelaskan juga mengenai deskripsi produknya gitu kan. Kelebihan dari makanan fungsional itu memiliki lebih ya, misalkan jelaskan bagian dari, contohnya kayak gini ya, menjelaskan dari bagian dari produk kalian gitu, kayak ice cube. Jadi di minuman ini ada esnya, ada watermelon teh semangkanya, ada semangkanya yang sehat, ada menggunakan air lemon, terus minumnya pakai pakai sedotan biar biar higienis misalkan. Jadi jelaskan saja mengenai deskripsi dari produknya seperti itu dalam membuat poster atau membuat media promosi ya. Nah, yang berikutnya materinya itu mengenai pemasaran produk sistem konsinyasi. Jadi materi ini sudah pernah dibahas di kerajinan, jadi kita bahas kembali di pengolahan ya mengenai konsinyasi. Jadi konsinyasi ini adalah sistem untuk menitipkan produk pada toko tertentu gitu dengan perjanjian ya. Perjanjian ini yang akan menguntungkan kedua belah pihak gitu. Jadi berapa persen keuntungan yang didapatkan itu tertera di dalam surat perjanjian konsinyasi. Nah, strategi pemasarannya apa saja? Jadi strategi pemasaran ini harus mempertimbangkan beberapa aspek ya. Yang pertama itu area pemasarannya mau di mana saja gitu. Apakah misalkan dititipkan di toko-toko oleh-oleh misalkan, atau dititipkan di toko makanan ringan, atau di supermarket atau minimarket kecil. Itu harus dipikirkan area pemasarannya. Terus segmen pasarnya itu mau ke siapa? Jadi usia berapa, jenis kelaminnya apa gitu. Itu harus dipikirkan juga ya, di daerah mana gitu dipasarkannya. Kemudian metode pemasarannya tadi akan seperti apa? Apakah menggunakan above the line atau below the line? Nah, contohnya kayak gini ya, ini segmentasi pasar. Misalkan rentang umurnya mau berapa? Apakah 25 atau 35 atau 45 gitu. Jadi harus dipikirkan. Kemudian gendernya, apakah produk tersebut untuk laki-laki atau perempuan gitu. Kemudian juga harus dipikirkan misalkan orang-orang di daerah tertentu hobinya itu apa, jadi mempengaruhi jenis makanannya atau tidak gitu. Itu juga bisa dipikirkan ya.
dari hobi si pasar sasaran kalian. Nah, ini kalau segmentasi pasarnya. Segmentasi pasarnya misalkan produksi buah apa gitu yang disukai di daerah tertentu. Nah, yang berikutnya juga menganalisis kompetitor itu saingan ya. Jadi menganalisis perusahaan sejenis gitu. Jadi saingan perusahaan kalian gitu. Apa kelemahannya, apa kekuatannya gitu. Itu harus dilakukan analisis sebelum membuat usaha itu. Nah, itu dia materi untuk video pertemuan kali ini ya, yang bab 4 pengolahan. Jadi materi yang bab 4 pengolahan juga sudah selesai sampai sini. Hanya ada 3 part ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Does anyone have any question? Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar postingan Classroom Ibu ya, jangan di YouTube. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.